Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit catatan penjelasan untuk kaidah fikih yang masyhur. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa yang buru-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia dihukum dengan cara tidak mendapatkannya. Sebagian ulama mengungkapkan kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih ini dengan lafaz al-mu'amalatu binaqidil maqsudil fasid. Al-mu'amalatu binaqidil maqsudil fasid. Diberlakukan lawan dari tujuan yang rusak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ungkapan yang kedua, yaitu al-mu'amalatu binaqidil maqsudil fasid, itu lebih bagus dibandingkan ungkapan yang sebelumnya, yaitu man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Dari beberapa sisi. Yang pertama adalah karena ungkapan yang kedua tadi mencakup al-musta'jil dan al-musta'khir. Orang yang buru-buru melakukan sebelum datang waktunya dan orang yang menunda-nunda sampai keluar dari waktunya. Kemudian sisi yang kedua karena ada taqyid dikhususkan dengan al-fasid. Jadi yang tidak dia dapatkan adalah tujuan yang rusak. Sedangkan ungkapan man ista'jala syai'an qabla awani itu tidak ada ungkapan fasid. Kemudian sisi yang ketiga, kelebihan ungkapan yang kedua adalah lebih umum karena al-istijal adalah salah satu jenis al-maqasid al-fasidah. Kemudian faktanya kaidah ini man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Sebagian ulama memberikan batasan. Jadi ditambahi keterangan. Karena lafadz kaidah ini terlalu umum. Sebagian ulama diantaranya adalah Ibnu Rajab mengatakan bahwa maksudnya adalah al-istijal ala wajhin muharram. Tergesa-gesa dalam bentuk yang diharamkan. Al-Imam As-Subki rahimahullah memberikan taqyid bima lam tuaddi ila hadmi qawaidis syara'. Selama tergesa-gesa atau buru-buru tadi tidak menyebabkan bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat. Kemudian Al-Imam Al-Bulqaini dari ayahnya mengatakan bahwa kaidah tadi harus diberikan takyid, diberikan batasan bahwa bima lam takunil maslahatu fi thubuti. Selama tidak ada maslahat dengan ketetapannya. Karena banyak sekali permasalahan yang dikecualikan dari kaidah ini sampai-sampai Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa lebih banyak pembahasan dan permasalahan yang keluar dari kaidah ini dibandingkan yang masuk dalam kaidah tersebut. Bahkan beliau mengatakan bahwa hakikatnya tidak ada yang masuk dalam cakupan kaidah tersebut kecuali satu masalah saja, yaitu hirmanul qatili al-irth. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, dari mana kalian tahu bahwa orang yang buru-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia tidak bisa mendapatkannya selamanya. Jadi beliau mengingkari kaidah ini secara keumumannya. Sebagian para ulama menyebutkan ada masalah lain, yaitu hadis orang yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan meminum khamr di akhirat. Tentu saja jika dia tidak bertaubat. Mereka menjadikan ini dalil atau cabang dari kaidah. Tetapi ini perlu ditinjau ulang. Karena hadis tentang orang yang tidak bisa minum khamr di akhirat karena dia sudah meminum khamr di dunia dan tidak bertaubat, maka itu adalah al-wa'id al-ukhrawi, ancaman akhirat. Dan itu tidak berkaitan dengan hukum dalam usul fikih maupun hukum dalam fikih. Karenanya dalam Manzumah Al-Faraid Al-Bahiyah, Al-Ahdal dalam kaidah yang ke-30, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani, beliau menyebutkan
bait berikut. Wa man yakun qablal awani ista'jala uqiba bil hirmani hatman ussila lakinnaha kharaja anha suwaru minallati tadkhulu fiha aktharu. Bal qala fit tahqiqi laysa yadkhulu fiha siwa man litturathi yaqtulu wa kana ba'duhum yazidu fiha an khibratin lafdhan biha yufiha wa qala la yuhtaju fiha istithna wa huwa man ista'jala syai'an minna qabla awanihi wa laysa al-maslahah thubutahu uqiba fafqah malmahah. Syekhnya As-Suyuti Alamuddin Al-Bulqaini yang beliau nukil dari ayahnya. Jadi supaya kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani ini tidak membutuhkan banyak pengecualian, maka ditambahi keterangan bahwa itu selama tidak ada maslahat, barulah uqiba bihirmani. Barulah dihukumi dengan cara tidak mendapatkan tujuannya. Karena banyak sekali pengecualian. Misalnya, wanita yang meminum obat supaya tidak haid, maka dia tidak wajib untuk mengqadha salat. Kemudian orang yang melemparkan dirinya, orang yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi supaya bertujuan untuk bisa sholat dengan duduk karena kakinya patah misalnya, maka tidak wajib bagi dia untuk qadha ketika dia sholat dalam keadaan duduk. Begitu juga orang yang meminum obat supaya dia sakit sebelum tiba waktu fajar. Akhirnya setelah datang waktu fajar dia pun benar-benar sakit. Maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Dan itu keluar dari kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Intinya kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani ini banyak sekali pengecualian, wallahu a'lam.